Berarti di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tema kita, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema kita yaitu ayo cinta lingkungan. Cara mencintai lingkungan itu seperti apa? Bersih, angkatan laut, rumah, bersih kaca, Apa lagi? Apa lagi? Oke, Ibu mau tanya dulu. Tadi bangun pagi siapa yang bantu orang tua? Membersihkan rumah. Oke, Aceh. Gebi, bantu orang tua bikin apa? Aceh. Aceh bantu orang tua bikin apa? Menyimpan rumah, sapu-sapu. Berarti itu cara menjaga lingkungan atau mencintai lingkungan sekitar. Terus Ibu mau tanya, kalau menjaga sekitar, apa pohon-pohon kita yang ada di lingkungan itu termasuk cara mencintai lingkungan atau tidak? Masuk. Oke. Oke, di sini pembelajaran kita tentang ayo cinta lingkungan. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk kehidupan kita atau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berarti setiap apa yang ada di dalam sumber daya alam itu bisa memenuhi kehidupan kita atau memenuhi kebutuhan kita. Di sini sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu sumber daya alam hayati? Contohnya seperti apa? Ayam. Terus pohon, ya, pohon. Ya. Rusa. Oke. Berarti kalian sudah tahu sumber daya alam hayati itu contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan. Hewan itu yang sudah termasuk hewan itu yang sudah termasuk yang tadi sudah kalian sebut, seperti anjing, ayam, rusa, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya non hayati, berarti sumber daya ini merupakan sumber daya alami yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Air. Siapa yang? matahari, Ya, air, tanah, matahari. Itu adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Oke, berarti di dalam dua sumber daya alam ini ada pemanfaatannya. Pemanfaatan yang pertama, sumber daya alam hayati, yang tadi kalian sudah sebut, ayam, bebek, terus anjing, sapi, dan lain sebagainya. Pemanfaatan dari sumber daya alam atau sumber daya alam hayati. Pemanfaatan dari sumber daya
total sumber daya alam hayati. Tumbuh-tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai apa? Tanam. Tumbuh-tumbuhan. Contoh macam Buah. ada pohon-pohon di depan halaman sekolah kita. Pohon-pohon itu difungsikan untuk apa? Buah. Indah. Menghasilkan Ya, rumah. keindahan lingkungan sekolah kita. Pohon itu sebagai pelindung untuk menjaga kita, atau ketika kita ini oleh matahari, maka kita akan berlindung di bawah pohon. Nah, oke, sekarang kita masuk di pemanfaatan dari sumber daya alam non hayati. Contoh yang tadi kalian sebut air, tanah, matahari. Nah, pemanfaatan dari air itu untuk apa? Mandi. Mandi, Minum, masak. minum, Masak. masak. Oke. Masak. Kalau pemanfaatan dari matahari, Untuk jemur panas. Jemur pakaian. jemur pakaian. Apa lagi? Jemur badan. Oke. Berarti kalian sudah tahu semuanya. Pemanfaatan. Ah, yang tadi tumbuh-tumbuhan, seperti yang tadi ibu kasih tahu. Tumbuh-tumbuhan, contoh tumbuh-tumbuhan apa yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian olah, yang bisa kalian nikmati? Apel. Apel, Jeruk. jeruk. Jambu. Jeruk itu Rambutan. itu dimanfaatkan untuk apa? Lemon. Rambutan. Minum. Ya. Lemon. Berarti kalian sudah tahu semuanya. Ya. Lemon. Itu adalah pemanfaatan dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Sekarang kita masuk untuk cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Berarti contohnya seperti apa cara menjaga? Buang sampah di tong sampah. Ya, terus apa lagi? Buang sampah di tempat sampah. Ya, Buang rumput. Buang sampah di cara menjaga hewan ternak. Ayam. Ya, menjaga atau memelihara hewan ternak. Terus yang kedua apa? Padi ternak. Sapi. Kerja bakti, bekerja dengan gotong royong. Itu adalah cara menjaga keseimbangan kita. Ketika anak-anak kalian kalau pulang ke rumah, ke lingkungan kalian masing-masing, di situ kalau kalian lihat ada sampah atau rumah yang tidak bersih, itu berarti cara untuk menjaga keseimbangan atau sumber daya alam itu kalian bisa mengangkat sampah. Itu mungkin di rumah. Di rumah kalau ada sampah yang bau dalam rumah, berarti kalian nyaman atau tidak? Tidak kan? Karena sampah itu bau, tidak membuat kalian nyaman dalam rumah itu. Berarti cara menjaganya seperti apa? Cara menjaganya seperti apa? Atau menghindarinya seperti apa? Ya. Ya, benar. Berarti kalian harus angkat sampah itu, buang atau dibakar pada tempatnya. Itu adalah cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Contoh macam yang tadi kalian sebut bahwa bekerja gotong royong. Gotong royong berarti kerja bakti kan? Ya, berarti yang biasa kalian setiap pagi sebelum masuk ke kelas kalian harus angkat sampah yang biasa dilakukan setiap guru kan? Harus disuruh untuk pergi angkat sampah di sekeliling sekolah atau mungkin sapu di dalam ruangan. Itu adalah cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, mungkin pulang ke rumah kalian masing-masing, mungkin di rumah kalian lihat bahwa setiap ada pekerjaan gotong royong di masyarakat, itu adalah cara kerja yang disebut sebagai menjaga keseimbangan sumber daya alam. Oke, di sini ibu kasih tugas. Yang tadi kita sudah pelajari bersama. Ibu kasih tugas. Kalian menulis contoh cara menjaga lingkungan atau cara memelihara lingkungan di sekeliling kita. Berarti ibu suruh kalian bikin kelompok aja, jadikan satu kelompok. Oke. Kalian
pembelajaran kita di hari ini yaitu jadi merupakan subtema dari 3 dan tema dari pembelajaran kita yaitu ayo cinta lingkungan. Berarti anak-anak masa depan kita ini jadi masa depan kita ini bangsa dan dunia ini akan atau ada di tangan kita. Berarti agar kita selalu bisa menikmati kekayaan yang ada di sekitar kita. Itu adalah pembelajaran kita di siang hari ini atau di hari ini. Ibu harap supaya materi atau apa yang kita sudah pelajari kalian bisa pulang ke rumah, kalian bisa mempraktikkan di rumah. Oh betul tadi ibu suruh. Tadi ibu bilang kita cara jaga lingkungan itu seperti ini, cara memelihara lingkungan itu seperti ini. Kalian bisa kan? Bisa praktek di rumah kan? Bisa. Bisa. Oke, berarti nanti minggu depan nih masuk tanya lagi kembali. Siapa yang mungkin sudah bisa untuk memelihara lingkungan yang tadi sudah kita pelajari bersama. Oke, berarti pembelajaran kita di hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah dari awal kita sudah melakukan